Benar Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami melalui segala masa, segala keadaan di dalam kehidupan kami. Walau seringkali Tuhan ketika kami ada di dalam titik terendah kami, seringkali kami bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami? Tapi sebaliknya ketika kami ada di dalam posisi tertinggi kami, seringkali kami tidak menganggap Tuhan ada. Tuhan ampuni kami, manusia yang lemah, manusia yang seringkali melupakan bahwa Engkau hadir. Tidak tergantung bagaimana situasi hati kami, Engkau hadir. Bahkan di saat kami merasa Engkau jauh, Engkau hadir Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat pujian yang begitu indah yang boleh kami naikkan hari ini. Engkau sebentar, kami mau sama-sama duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau menyadari satu hal Tuhan, bahwa di dalam ibadah ini pun Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ajar kami untuk duduk diam, ajar kami untuk melihat bahwa saat ini kami sedang duduk bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau dengar apa yang Kau mau sampaikan. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini. Biar Engkau yang layakkan, Engkau yang sucikan. Engkau yang boleh pakai untuk boleh menyatakan suara-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke. Shalom. Ya tadi saya nggak bisa lihat ya, ini terang sekali di sini ya, kayak ada cahaya surga di sini. Jadi nah ini baru kelihatan sekarang ya. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Ada di bulan Desember ya. Tiba-tiba Desember, betul? Ya begitu ya, ada yang bilang begitu ya. Tiba-tiba Desember ya. Teman-teman, kita sudah sampai di bulan terakhir ya, di tahun 2024 ya. Satu kata buat tahun ini apa teman-teman? Satu kata buat tahun ini apa? Nah tahun ini sayang, bukan bulan ini. Tahun ini. Hah? Satu kata buat tahun ini. Siapa yuk coba yang bisa teriakin satu kata paling kencang. Kalian dapat voucher MAP. 2 tahun lagi, bercanda ya. Nanti ada gift-nya. Satu kata buat tahun ini aja. Menggambarkan tahun ini apa teman-teman? Hah? Roller coaster ya. Oke. Itu pasti hidupnya never flat ya, kayak Citato ya. Yang bilang hidupnya roller coaster. Satu kata buat tahun ini kalau buat saya cuman bisa wow begitu ya. Saya nggak bisa menggambarkan dengan kata yang lain tentang tahun 2024 begitu ya. Tahun yang benar-benar buat saya banyak hal yang di luar ekspektasi begitu ya. Dan despite all the good things and the bad things begitu ya, kita tetap melihat bagaimana Tuhan setia menghantar setiap kita sampai di akhir tahun ini ya. Belum lama rasanya kita merayakan Natal tahun lalu. Masih ada yang ingat judul Natal tahun lalu apa? Kameramen pakai bajunya ya, jadi harusnya kebaca ya. Judulnya adalah Spark ya. Tahun lalu kita penuh dengan sukacita ya. Belum lama kita juga berdoa, kayaknya bikin resolusi. Wah, 2024 begitu ya. Saya aja deh ya misalkan ya, saya akan nge-gym. Bohong begitu ya, tidak terjadi begitu ya. Kemudian saya akan melakukan ini dan itu begitu ya. Dan ternyata, dan here we are, kita sudah sampai di bulan Desember. Ada sebagian dari resolusi kita yang mungkin lagi ongoing. Dan I'm happy to hear that begitu ya. Tapi sebaliknya ada juga resolusi yang hanya sekedar resolusi begitu ya. Tapi tidak ada realisasinya. That's okay ya, life must go on. Dan ya tahun depan saya tetap harus olahraga ya, saya nggak boleh begini-begini aja begitu. Nah teman-teman, kalau mungkin ya kita merasa mengawali tahun ini begitu ya, atau menjalani tahun 2024 ini dengan tidak cukup baik, atau mungkin kita merasa rasanya nggak cukup memuaskan buat saya, maka masih ada waktu teman-teman, masih ada kesempatan buat kita untuk apa teman-teman? Untuk kita mengakhiri tahun ini. Perhatikan ya, kalau kita mungkin merasa mengawali tahun ini tidak dengan cukup baik atau tidak sememuaskan yang kita bayangkan, maka kita masih punya waktu untuk mengakhiri tahun ini dengan hal-hal yang
baik ya, berjalan bersama dengan Tuhan, dan di akhir tahun nanti kita tetap bisa berkata terima kasih Tuhan ya. Saya tahu apapun yang sudah saya lewati, apapun yang sudah saya lalui tahun ini, Tuhan selalu baik di dalam hidup saya. So, saya mau ajak kita semua masuk di bulan Desember ini dengan penuh sukacita, of course begitu ya. Ini bulan yang paling menyenangkan buat orang Kristen begitu ya. Sekaligus kita masuk di minggu Advent yang pertama ya. Tadi kita menyalakan lilin Advent yang punya makna tentang pengharapan. Ya, minggu yang spesial untuk kasih kita satu pengharapan lagi ya, yang baru, bahwa kita semua bisa mengakhiri tahun ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Saya ajak kita buka Alkitab kita teman-teman dari Matius 1 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 ya. Matius 1 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Oke. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Teman-teman bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing atau mungkin di layar di depan ya. Matius 1 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel ya, yang berarti Allah menyertai kita ya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman seperti biasa begitu ya, yang namanya bulan Desember ya itu selalu tidak lepas dari masa-masa menanti ya. Menantikan apa? Mungkin sebagian di antara kita ada yang sedang tidak sabar menantikan sesuatu ya. Waktu saya kecil teman-teman, saya kayaknya pernah cerita, maybe last year saya juga cerita ini begitu ya. Waktu saya kecil, satu hal yang saya paling nantikan itu pasti adalah bulan Desember dan juga Natal ya. Kenapa? Tentu bukan karena saya sedang menanti-nantikan kelahiran Yesus, of course enggak, karena saya waktu itu juga enggak ngerti hal itu. Saya belum sadar bahwa itu menjadi sesuatu yang penting buat hidup saya ya. Tapi ada satu aktivitas yang biasanya keluarga saya selalu lakukan di bulan Desember, yaitu kami menghias seisi rumah ya, menghias seisi rumah itu dengan ornamen Natal. Ya, biasanya kami biasanya dengan sukacita begitu ya, sambil mendengar setiap omelan dari mama saya begitu ya. Itu harusnya pasang yang benar, pasangnya di sana, pasang di sini begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, yang paling saya nantikan adalah tanggal 24. Ya, yang saya nantikan tuh 24. Kenapa? Biasanya saya dan juga kedua saudara saya, kami 3 bersaudara ya, saya anak paling kecil. Di tanggal 24 saya dan kedua saudara saya itu diminta untuk keluar rumah di siang hari begitu ya. Kemudian kami semua diminta untuk cari rumput, teman-teman. Kami diminta untuk cari rumput. Ada yang masa kecilnya waktu 24 atau 23 Natal disuruh cari rumput waktu masih kecil? Gak ada ya. Itu mungkin orang tua saya aja yang aneh, atau generasi saya ya yang mengalami itu. Mungkin generasi kalian udah gak ngalamin lagi, karena saya gak relate. Tapi izinkan saya bercerita ya, apa yang mungkin pernah kami jalani. Nah, kami diminta untuk ambil rumput sebanyak mungkin begitu ya. Kemudian nanti kami diminta untuk menyimpan rumput itu di dalam sepatu yang biasanya kami pakai untuk sekolah. Ya, karena tanggal 24 kan itu udah libur ya. Of course sepatunya besoknya gak akan dipakai buat sekolah. Jadi aman, kalau kotor bisa dicuci dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gambarannya kayak begini ya. Kami diminta untuk mengisi sepatu kami masing-masing dengan rumput. Kemudian kami diminta juga untuk menyiapkan cookies ya di sebuah piring, kemudian susu 1 gelas. Ya, dan kami diminta untuk taruh 3 hal ini di mana teman-teman? Di jendela kamar kami masing-masing. Ya, tujuannya apa? Nah, ini masa yang sangat-sangat saya nantikan, Koko dan Cici saya juga nantikan begitu ya. Yaitu diceritakan bahwa kata mama papa saya, Santa Claus itu nanti tanggal 24 malam ketika kami semua tidur, Santa Claus itu akan datang ya. Rumput buat apa? Rumput buat kasih makan rusaknya. Ya, kalian mungkin tahu ada Rudolph, ada siapa dan kawan-kawannya di dalam film ya. Nah, diceritanya begitu ya, boleh diketawain, gak apa-apa ya, lucu emang ini ya. Tapi ini sesuatu yang real memang kami lakukan begitu ya. Kemudian cookies untuk apa? Susu untuk apa? Nah, itu adalah untuk Santa ya. Santa akan menikmati cookies itu dan minum segelas susu ya. Kami dulu menjalani itu setiap tahun ya. Saya dan Koko Cici saya tuh selalu menanti-nantikan masa di mana tanggal 24 itu datang ya. Karena itu sesuatu yang kami tahu itu jarang sekali terjadi. Ya, dan akhirnya pada tanggal 25 pagi waktu kami bangun begitu ya, the first thing yang kami lakukan pasti cek jendela. Ya, kami cek jendela dan di sana rumput sudah hilang
Ya, cookies itu sudah terlihat termakan dan berserakan, kemudian susu itu sudah berkurang atau bahkan habis begitu ya. Dan kami happy banget kalau lihat kayak gitu. Oh, berarti udah ada kado Natal, dan kami keluar dari kamar kami masing-masing, kemudian ke pohon Natal dan kami menemukan di sana sudah ada kado ya. Oh, di sini nggak ada ya. Sudah ada kado begitu ya, dan kado itu sudah ada tag namanya kami masing-masing. Di situ ada nama Gabriela, ada Jessica, ada Ayrton ya, ada nama dari Koko, Cici dan saya gitu. Teman-teman, kami sangat happy biasanya, kami sangat excited, cuman nggak boleh dibuka langsung begitu ya. Biasanya kami pagi, kami Natalan dulu begitu ya, setelah selesai Natalan pulang dari gereja baru kami boleh buka kado. Teman-teman, itu sangat-sangat kami nantikan, itu menjadi sesuatu yang the most exciting gitu ya. Kayaknya the most exciting di setiap tahun. Sampai teman-teman ya, ketika saya kelas 4 SD, saya melakukan rutinitas yang sama, saya masih exciting begitu ya. Waktu saya buka kado saya masih ingat sekali teman-teman, saya dikasih semacam mobil-mobilan Tomica begitu ya. Bentuknya adalah mobil VW kodok begitu. Ada 3 mobil Tomica di situ. Saya suka sekali mobil-mobilan waktu kecil begitu. Nah, teman-teman, di mobil Tomica itu, di bungkusnya teman-teman, saya menemukan sebuah tag yang membuat saya menangis sejadi-jadinya. Apa teman-teman tagnya di situ? Di sana masih terdapat barcode teman-teman. Kemudian ada harganya di sana. Saya nggak peduli sama harganya jujur, tapi saya peduli dengan apa yang tertulis di barcode itu. Karena di bawahnya ada tulisan apa? Gramedia. Dari situ saya kecewa teman-teman, saya nangis. Hari itu saya sadar bahwa Santa Claus itu nggak ada. Kelas 4 SD. Ya, ketawain gak apa-apa begitu ya. Tapi itu part of our imagination ya waktu kami masih kecil. Saya nangis sejadi-jadinya, saya mikir begini, gak mungkin Santa tanggal 20 sampai 23 itu dia ke Gramedia dulu belanja. No, never. Yang saya tahu, kalau teman-teman lihat logo di ujung sana, yang saya tahu semua mainan itu dibuatnya di North Pole. Ya, harusnya di North Pole, di daerah kutub utara sana ya, di dekat kota tergelap di dunia yang tidak pernah dilewati oleh matahari. Harusnya ada di sana. Bukankah itu dibuat oleh para dwarf harusnya? Dan kenapa Santa harus kasih saya hadiah dengan tag Gramedia? Nah, di situ saya tahu Santa nggak pernah ada. Ya, ternyata Santa Claus itu adalah mama dan papa saya sendiri. Teman-teman, tapi ketika saya mengingat kejadian itu begitu ya, teman-teman, saya selalu tertawa begitu ya. Ketika saya dewasa, saya selalu ketawa ketika mengingat momen-momen itu ya. Sesuatu yang exciting karena saya menantikan hal yang mungkin buat saya di luar nalar begitu ya. Akan ada yang datang begitu. Kemudian semakin saya gede, saya ngelihat film-film Santa Claus, mereka masuk lewat cerobong asap. Ya, kita tinggal di Indonesia, rumah kita nggak ada cerobong asap, dia masuk lewat mana begitu ya. Apakah dia punya kunci serep, saya nggak tahu begitu ya. Tapi teman-teman, that's life begitu ya. Ada sesuatu yang selalu kita nantikan. Ketika kita sudah dewasa, mungkin saya nggak menantikan lagi Santa Claus, tapi saya menantikan hal yang lain yang juga exciting buat saya berkaitan dengan Natal. Nah, teman-teman, mungkin ada di sebagian di antara kita yang hari-hari ini juga dalam masa penantian ya. Kita rasanya very exciting buat hal tersebut. Mungkin ada yang lagi nungguin, sebentar lagi ada yang akan pergi berlibur keluar kota, keluar negeri bersama dengan keluarga, ada? And you raise your hand. Ada yang Desember ini sudah berencana untuk liburan? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Oh, cuma 1, 2. Oke, ada lagi 3. Ada lagi? Oh ya, siap ya, Wave Youth Ministry setiap minggu akan tetap penuh ya. Karena gak ada yang liburan di sini ya. Cuma 3 tadi yang angkat tangan, oke? Ya, teman-teman, kita exciting mungkin nunggu ya. Sebagian gak ngaku, udahlah gak usah ngomong lah, kita down to earth aja Ci. Gak usah ngomong kalau mau liburan ya, oke, it's okay ya, just keep it for yourself. Teman-teman, mungkin gitu ya, kita lagi exciting nunggu, oh bentar lagi nih gue bakal liburan Natal nih. Atau mungkin ada yang sudah membuat perencanaan dengan teman-temannya akan Christmas dinner bersama. Kalian mungkin akan bertukar kado begitu ya. Nah, ini mungkin sudah mulai memikirkan nanti kira-kira booking ruangan di mana ya, mau Christmas di mana, gue mau pakai baju apa dan lain sebagainya. Biasanya ini yang cewek-cewek ya, mulai sudah exciting dengan hal-hal yang sedang dinanti-nantikan di bulan Desember ya. Tapi jangan pernah lupa teman-teman, sejatinya ada satu penantian yang sedang kita rayakan hari-hari ini ya, yakni kita menantikan hadiah yang paling besar yang sejatinya gak layak untuk kita terima, yaitu tentang Yesus yang lahir ke dunia. Yesus yang menyatakan kehadiran dan juga penyertaan Allah yang sempurna buat hidup kita. Teman-teman, satu hal yang kita perlu tahu
Mungkin kita juga gak sadar teman-teman ya, kalau hari-hari ini kita menantikan Natal itu selalu dengan nuansa yang penuh sukacita begitu ya. Dan ini tidak terjadi dengan bangsa Israel sebelum Yesus lahir. Waktu mereka menantikan kedatangan Mesias teman-teman, mereka ada di masa penantian yang sangat-sangat gelap. Ya, tidak ada ornamen Natal seperti yang kita nikmati hari-hari ini. Ya, tidak ada pesta yang meriah yang bisa kita nikmati seperti hari ini. Ya, mereka hidup di dalam sebuah masa yang disebut dengan masa intertestamental. Apa itu intertestamental, teman-teman? Itu adalah masa peralihan dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Kurang lebih mereka harus menunggu, bayangkan teman-teman ya, 400 tahun di mana umat Allah itu tidak sama sekali mendengar suara Tuhan. Kalau biasanya ya mereka kita lihat di perjanjian lama begitu ya, itu identik dengan kisah bagaimana bangsa Israel itu disertai, dipimpin oleh Allah lewat para nabi atau mungkin ada raja-raja begitu ya, pemimpin-pemimpin yang menuntun mereka, yang memberikan suara Tuhan begitu ya, menyampaikan suara Tuhan kepada mereka. Nah, kali ini mereka harus menantikan di dalam kegelapan dan juga kesunyian ya. Gak ada nabi yang mimpin mereka lagi. Nah, mereka harus belajar untuk beriman di dalam gelap selama kurang lebih 400 tahun. Mereka tidak mendengar suara Allah dari siapapun itu. Teman-teman bayangin gak kalau tiap hari di sini ada yang kalau belajar atau mungkin lagi pengen fokus harus dibantu sama musik, ada? Saya salah satunya teman-teman ya. Harus ada musik yang muter. Bukan lagu ya, karena kalau lagu saya ke distract, nyanyi saya kalau ada lagu ya. Saya butuhnya musik, instrumen. Sebagian mungkin ada ya. Nah, bayangkan buat teman-teman yang terbiasa, misalkan kita setiap hari terbiasa ada musik yang muter di telinga kita. Then once in our life, kita gak bisa dengar sama sekali suara itu. Kita mencoba memutar dari segala platform dan itu suara gak bisa kita dengar. Bayangkan teman-teman, hidup kita rasanya jadi hampa. Ini mungkin bukan ilustrasi yang sempurna, tapi gambarannya seperti demikian teman-teman. Ya, yang biasanya mereka bisa dengar suara Tuhan, 400 tahun umat Allah harus hidup di dalam penderitaan, di dalam penindasan, plus mereka gak bisa dengar suara Tuhan. Tapi teman-teman, justru itu masa di mana mereka cuman bisa berpegang sama yang namanya pengharapan. Pengharapan bahwa suatu saat Mesias pasti akan datang menolong mereka keluar dari situasi yang gelap ini. Well, try to imagine teman-teman gimana kita bisa hidup di masa itu. Rasanya kita gak akan mau ya, karena membayangkan aja sudah terlalu berat. Rasanya kok hidup tuh gelap banget ya, hidup tuh very dark gitu. So teman-teman, di minggu Advent yang pertama ini kita tidak cuma merayakan Natal atau menantikan Natal dengan segala selebrasinya. Tapi lebih dari itu kita diajak untuk menantikan akan Tuhan. Tuhan yang akan datang membawa keselamatan dan kedamaian buat hidup kita. Ya, ada banyak perayaan yang dilakukan setiap bulan Desember ya, dimanapun di seluruh dunia. Tapi at the same time kita tahu ada banyak kegelapan terjadi di seluruh belahan bumi ini. Kita bisa bersuka cita merayakan Natal, tapi kita tahu di timur tengah sana orang-orang bersedih hati. Bahkan orang Kristen di sana gak bisa merayakan Natal mungkin karena peperangan masih terjadi. Teman-teman, di tengah kondisi yang seperti demikian, kita perlu mengingat bahwa firman Tuhan hari ini kasih tahu kita satu hal, bahwa Immanuel, Tuhan itu menyertai kita. Dan hal inilah yang paling berharga, yang jadi dasar untuk kita bisa tetap hidup di tengah jahatnya dunia yang berdosa. Ya, penantian kita akan Tuhan itu bukan sebuah penantian yang sia-sia, tapi itu menjadi sebuah penantian yang kita tahu bahwa goalnya pasti tercapai. Goalnya pasti tercapai. Cuman tugas kita adalah bagaimana kita tekun menanti dalam pengharapan yang pasti. Ya, seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer, dia pernah berkata begini ya, bahwa waiting is not mere empty hoping. Ini di dalam konteks menantikan Tuhan. Ya, bahwa menantikan Tuhan itu bukan pengharapan yang kosong. Ya, it has the inner certainty of reaching the goal. Ya, itu punya satu kepastian ya di dalam diri kita bahwa kita pasti akan mencapai goal itu. Ya, ini bukan empty hoping, bukan pengharapan yang kosong. Ya, ada sebuah kepastian karena penantian akan Tuhan adalah iman yang muncul bukan karena siapa kita,
bukan karena bagaimana keadaan kita, tapi karena siapa Tuhan yang sedang kita nantikan. Kita tahu goalnya pasti tercapai. Maka teman-teman, kebenaran yang pertama yang kita mau lihat dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhan itu pribadi yang menepati janjinya. Immanuel, dia adalah pribadi yang menepati janjinya. Ya, meminjam istilah dari Pak Presiden kita, ini gak cuma omon-omon begitu katanya ya. Kalau kita pinjam istilah Pak Presiden ya. And it's also not a bull crap teman-teman ya, atau sebuah kalimat yang cuman ada supaya kita supaya kamu tenang dan saya kasih tahu nih Tuhan tuh ada kok begitu ya. Teman-teman, itu bukan sebuah kebohongan yang kosong ya. Itu adalah sebuah janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua umatnya, bahwa dia hadir dan dia menepati janjinya, dan dia sudah buktikan itu dengan lahir ke dunia untuk dia bisa dekat dengan kita. Teman-teman, kalau kita ngomongin tentang Natal, kita ngomongin tentang kelahiran Yesus, tentu kita gak bisa bilang kalau kisah ini mungkin cuma sebuah it's just a folklore begitu ya. Ini dongeng lah gitu ya, cerita lawas yang kayaknya gak relate sama hidup saya. Kalaupun ada di antara kita yang ragu sama kisah kelahiran Yesus, kita skeptis dan menganggap itu, saya gak tahu itu pentingnya apa buat hidup saya, maka kita perlu tahu teman-teman. Kalau kita menganggap itu seolah tidak penting, dunia ini saja gak bisa menolak bahwa Yesus lahir ke dunia itu adalah sebuah kebenaran. Dan memang benar-benar dia pernah lahir ke dunia, dan kelahirannya berdampak begitu besar kepada dunia ini. Ya. Kemudian saya keinget satu meme teman-teman ya di Instagram yang saya pernah lihat begitu ya. Meme ini tuh tentang dua orang yang ngobrol ya, seorang percaya dan seorang ateis. Si orang ateis ini bilang begini ya, saya nggak percaya ada Tuhan dan Yesus, saya nggak percaya, dia bilang gitu. Oke, saya mau tanya begitu ya, kira-kira kapan, dia bilang ya, kapan dinosaurus itu eksis? Kemudian dia bilang, maybe it's dia bilang 6 million before Christ. Dan orang yang percaya ini bilang, before who? Dan dia jawab, before Christ. Before who? Dan dia jawab lagi, okay, I'm done with you. Gitu ya. Teman-teman, untuk penanggalan kita aja, dunia ini harus mengakui bahwa Tuhan Yesus memang pernah lahir ke dunia ini, dan dia punya dampak yang signifikan buat dunia kita. That's why dia dipakai sebagai standar penanggalan Masehi, before Christ, sebelum Yesus lahir, dan setelah, after Christ itu setelah Yesus lahir. Ya, et domini. Ya, teman-teman, kalau kita mungkin skeptis dengan Tuhan Yesus, dunia ini aja gak bisa skeptis sama Tuhan Yesus karena dia punya dampak yang begitu besar. So teman-teman, ini bukan cerita lama yang cuma diulang-ulang menjelang Natal begitu ya. Tapi ini adalah fondasi untuk kita bisa tetap berharap. Karena tanpa Yesus lahir ke dunia, mustahil teman-teman kita punya kekuatan yang cukup untuk bisa survive di tengah dunia yang berdosa. Yohanes 1 ayat 14 berkata teman-teman, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Teman-teman, dia yang kita peringati kelahirannya setiap tahun adalah bukti bahwa dia Tuhan yang mau turun ke dunia untuk menyatakan dirinya. Dia yang put all effort untuk dia mau mendekat sama kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Bahkan dikatakan oleh pemazmur kalau Tuhan itu dekat dengan apa? Dengan orang yang patah hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk jiwanya. Bahkan Tuhan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya katanya. Teman-teman, kalau kelahiran Yesus kita anggap gak penting, tapi justru kelahirannya adalah bukti bahwa Tuhan anggap kita ini penting sampai-sampai dia Tuhan yang besar dan mulia itu mau turun ke dunia untuk jadi manusia, lahir buat kita, buat tebus dosa kita. Teman-teman, sekali dia datang ke dunia ini dibuat jadi tidak sama lagi. Dunia yang awalnya dikuasai oleh dosa, punya pengharapan akan dunia yang bisa dipenuhi oleh kasih. Kita manusia yang berdosa, yang binasa seharusnya, kita punya lagi pengharapan bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh keberdosaan kita,
Tapi seberapa Tuhan sayang sama kita, seberapa Tuhan besar cintanya sama kita, that's why dia mau tebus kita. Ya, dia tepati janjinya dengan dia lahir ke dunia, bahkan dia sampai mati buat tebus dosa kita. Maka saat ini teman-teman, ketika kita sedang ada di dalam masa penantian, di mana dia akan datang kembali yang kedua kali, pada suatu hari dia akan membawa kita untuk menikmati janji yang sempurna, tanpa ada lagi dosa. Nah, hidup kita yang sepenuhnya dipulihkan di dalam kemuliaan. Sebuah penantian yang pasti. Karena kita tahu dia yang berjanji, dia juga yang akan menepati. Teman-teman, tahun 2014 di sebuah kota ya di Liberia ya di Afrika Barat, teman-teman. Kota ini diserang oleh sebuah wabah penyakit ya, namanya penyakit Ebola ya. Ada sebuah kisah yang menarik di tengah wabah ini, yang di tengah wabah yang terjadi ini, teman-teman ya. Ada seorang dokter bernama Richard Sakra, atau biasanya dipanggil Dr. Rick Sakra. Dia adalah seorang dokter umum, sekaligus dia adalah seorang misionaris di bawah sebuah lembaga misi ya. Di saat itu teman-teman sangat sulit sekali mencari relawan yang mau turun ke Liberia atau mau pergi ke Liberia di Afrika Barat. Kenapa teman-teman? Karena memang penyakit Ebola ini adalah salah satu wabah yang paling mengerikan ya. Kalau kita ngomong COVID itu mengerikan, Ebola ini sebenarnya dampaknya jauh lebih mengerikan. Tapi untungnya tidak spreading out ke seluruh dunia begitu ya, hanya stay di Afrika karena memang ya karena satu dan lain hal teman-teman ya, itu berkaitan dengan perang politik teman-teman yang terjadi. Nah teman-teman, Dr. Rick Sakra ini dia memutuskan untuk dia mau berangkat ke Liberia untuk menolong orang-orang yang terkena Ebola ya. Wajar sekali lagi kalau mungkin sulit untuk mencari relawan ke sana ya, karena mereka pasti takut terkena Ebola. Nah, singkat cerita teman-teman ya, Dr. Rick ini memutuskan untuk stay di sana, dia merawat pasien-pasien yang terkena Ebola ya. Dan dia di sana seolah berjuang sendiri begitu ya, karena dia mengambil sebuah resiko yang terlalu besar. Dan benar aja teman-teman, Dr. Rick ini terpapar juga dengan virus Ebola ya. Dia terpapar dengan virus Ebola, dan kemudian ketika dia terkena virus Ebola ini, dia diminta untuk kembali ke Amerika waktu itu untuk melakukan perawatan intensif. Dan waktu di Amerika dia di sebuah ruang isolasi dilakukan wawancara begitu ya, yang dibatasi begitu ya. Dilakukan wawancara dengan Dr. Rick, ditanya begitu ya, apa yang kamu rasakan sekarang ketika akhirnya kamu kena penyakit ini? Ini kan yang kamu sebenarnya lakukan karena kebaikan hatimu dan kamu sendiri kena. Dan apa yang kamu rasakan begitu ya, apa yang kamu rasakan sekarang? Kemudian dia berkata ini teman-teman ya, dalam sebuah wawancara dia berkata begini, saya tahu hidup saya ada di tangan Tuhan. Dan dia yang berjanji akan memampukan saya menjalani semua ini. Teman-teman, dia sempat pulangnya tadi, dia perawatan intensif, dan bersyukurnya dia sembuh ya dari penyakit Ebola ini. Dan setelah sembuh teman-teman, dia gak kapok ya, dia memutuskan untuk dia kembali lagi ke Liberia, dia melanjutkan pelayanannya di sana. Teman-teman, kisahnya Dr. Rick Sakra ini ngajarin kita bahwa iman kepada Tuhan itu justru adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari segala situasi, dari segala kondisi yang mungkin kita hadapi. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, kita tahu gak ada hal lain yang lebih kuat untuk kita bisa bergantung dan menyandarkan hidup kita selain kepada janji Tuhan itu sendiri. Ya, kalau kita bisa percaya sama janji manusia, tadi Ciemima bilang ya, kalau manusia janji itu kadang bisa miss dari janjinya, benar gak? Dan itu mengecewakan kita. Dan kalau Tuhan yang berjanji, masakan kita gak percaya teman-teman. Kalau manusia yang lemah gitu ya, pacar kita yang suka ngebohongin kita berkali-kali dan kita maafkan berkali-kali begitu ya. Hari ini bohong dan besoknya minta maaf dan kita maafkan. Dan kita bisa percaya dengan yang seperti itu. Kenapa kita gak bisa percaya sama Tuhan yang gak pernah ingkar sama janjinya? Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang membuktikan bahwa dia setia sama janjinya. Dia bukan pribadi yang lemah seperti manusia. Ya, dia bukan pribadi yang mengecewakan seperti manusia. Dia pribadi yang terbukti menepati janjinya sampai mati di kayu salib buat kita. Maka sekali lagi teman-teman, hari ini kita diingatkan tentang Immanuel, ya, bukti bahwa dia Tuhan yang menepati janjinya, dia Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Mari kita nantikan itu dengan penuh sukacita
dengan penuh ketekunan karena kita tahu teman-teman, it's totally worth to wait. Sesuatu yang layak untuk kita nantikan. Dan yang kedua teman-teman yang kita mau bawa pulang hari ini adalah selain kita punya Tuhan yang tidak ingkar janji, kita punya Tuhan yang gak cuma ada waktu kita happy dengan segala berkatnya. Dia Tuhan yang ada bahkan di titik terendah dalam hidup kita. Di dalam segala keadaan dia berjanji bahwa dia gak akan pernah tinggalkan kita. Teman-teman, kisah Yesus lahir ke dunia ini sudah pernah dikatakan ratusan tahun sebelum Yesus benar-benar lahir oleh Nabi Yesaya. Bahwa hal ini pasti terjadi. Dan ketika akhirnya Yesus lahir, kisah ini gak cuma jadi tulisan sejarah, tapi sebuah kenyataan yang mengubahkan jutaan hidup manusia. Termasuk saya, termasuk kita yang hari ini duduk di ruangan ini. Dia gak cuma datang untuk menebus dosa kita, tapi dia datang untuk menghadirkan pribadi Allah Tritunggal secara langsung ke tengah dunia yang berdosa. Dan dia yang mau tanggung penderitaan itu. Yesus yang lahir sebagai bukti konkret bahwa Allah itu gak jauh. Allah itu tidak juga pasif. Dia aktif, dia yang put all effort mendekat sama kita. Dia mau terlibat sama hidup kita. Manusia yang berdosa tapi begitu dikasihinya. Teman-teman, kita pernah ada di antara kita yang bertanya dalam hati begitu ya. Katanya Tuhan dekat. Di mana Ci? Saya gak bisa ngerasain. Ya kalau Tuhan dekat, kenapa ada banyak penderitaan terjadi? Kalau Tuhan dekat, kenapa hidup tuh banyak tantangan? Well, I know that some of you might be struggling begitu ya untuk bisa survive menjalani segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini. Gak sedikit anak muda yang hari-hari ini sedang dipenuhi dengan kegelisahan akan masa depan. Wah Ci, saya gak tahu masa depan saya gimana. Saya takut saya gak bisa jadi orang yang hebat. Saya takut saya gak bisa jadi orang yang berhasil. Saya takut nanti kalau hidup saya ke depan dipenuhi dengan kegagalan. Gak sedikit juga hari-hari ini yang bergumul dengan dirinya sendiri. Saya bingung Ci, saya gak tahu jati diri saya gak tahu saya ini apa, siapa, kenapa saya ada di tengah dunia ini. Saya gak tahu alasannya apa, saya gak tahu reasonnya apa. Ya, saya gak punya siapa-siapa juga Ci, saya gak punya temen begitu ya. Rasanya saya bingung. Di masa-masa remaja, kalau orang bilang masa remaja masa yang menyenangkan, buat saya ini masa yang berat. Saya menghadapi situasi-situasi di mana orang di kiri kanan saya bukan orang-orang yang baik. Saya terluka, saya marah, saya kecewa dan lain sebagainya. Teman-teman, masa-masa remaja mungkin menyenangkan buat sebagian orang, tapi buat sebagian orang lagi itu jadi masa-masa terberat yang harus dijalani dan harus dilaluin. Nah, di usia yang begitu muda, teman-teman harus bergumul dengan hal-hal itu. Mungkin ada juga yang bergumul dengan masalah ekonomi keluarga, masalah relasi yang full of trashy drama begitu ya. Rasanya melelahkan, and so on and so on. Banyak teman-teman pergumulan yang kita hadapi. Tapi teman-teman, saya mau kita lihat ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah yang saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu dan saya gak pernah bisa lupa tentang kisah ini. Ini mengisahkan tentang seorang anak muda teman-teman bernama Kevin Hines. Ya, Kevin Hines ini di usia yang ke-19 tahun dia adalah salah satu penderita penyakit mental teman-teman yang cukup berat ya. Dari kecil sampai dia usia 19 tahun dia mengalami pergumulan berkaitan dengan penyakit mental. Teman-teman, di usia 19 di titik terendahnya waktu itu dia merasa dia sudah gak sanggup lagi menjalani apa yang dia harus lakukan dalam hidupnya. Ya, dengan semua beban penyakit mental yang dia rasakan, yang dia derita, orang-orang di kiri kanannya tidak mengerti dia, ya, orang-orang tidak bisa menerima keadaan dia. Dan akhirnya di sana dia memutuskan untuk naik ke sebuah jembatan yang sangat ikonik di San Francisco, yaitu Golden Gate Bridge ya. Jangan tanya saya kenapa namanya Golden Gate warnanya merah ya teman-teman. Saya kemarin juga cari itu dengan bodohnya begitu ya. Kenapa Golden Gate warnanya merah begitu ya, dan tidak ada jawaban. Dan gak penting teman-teman. Intinya adalah Kevin Hines ini naik ke atas Golden Gate ya, di puncak yang paling tingginya teman-teman. Ini adalah jembatan yang sangat ikonik, sangat cantik begitu ya. Tapi dia juga sudah merekam ribuan nyawa yang mati karena bunuh diri di Golden Gate ini. Dan Kevin Hines adalah salah satu orang yang melakukannya. Dari ketinggian kurang lebih ada 67 meter. Saya gak bisa bayangin 67 meter itu seberapa ya. You name it. Ya gede, tinggi banget lah ya teman-temannya. Itu gak bisa dibayangin. Kalau teman-teman ngelihat fotonya aja ya
mobil aja cuma terlihat seperti setitik begitu ya. Artinya ini tinggi banget ya, 67 meter dia lompat dari sana dan dia bunuh diri ya. Kevin tuh cerita, kalau dia cerita artinya dia selamat ya dari kejadian ini. Tapi teman-teman saya pengen kita tahu ceritanya ya. Waktu dia melompat, dia bilang beberapa detik kemudian ada muncul timbul penyesalan di dalam dirinya. Ya, ketika dia jatuh, dia sekian detik dia merasa menyesal. Kenapa saya melakukan ini? Harusnya saya nggak melakukan ini, begitu ya. Dan kemudian waktu dia benar-benar jatuh terhempas ke bawah teman-teman ya. Dia ngalamin cedera yang sangat berat, dia mengalami luka yang begitu hebat dan sangat serius, dan dia sudah ada di dalam kondisi yang sekarat dan juga kedinginan. Tapi dia belum mati waktu sampai di bawah. Dia belum mati, dan di situ dia bilang, dia cerita di dalam kisahnya ya teman-teman ya, yang didokumentasikan di dalam buku dan juga ada dokumenter teman-teman, tapi sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Teman-teman, dia bercerita waktu dia ada di bawah itu, dalam kondisi sekarat dalam hati, dia berdoa dan dia cuma bisa bilang, Tuhan saya nyesel, tolong saya. Tuhan saya nyesel, tolong saya. Dia cuma bisa bilang begitu. Dan apa teman-teman yang terjadi? Waktu dia berdoa seperti itu, gak lama ada seekor singa laut teman-teman ya, yang berenang kemudian mendorong badan dia sampai ke atas. Dan dia yang hampir drowning, dia tuh diangkat oleh singa laut ini dalam waktu yang cukup lama, dibawa muter-muter begitu ya, tapi dia tetap terangkat di permukaan sampai tim penyelamat itu datang dan berhasil mengangkat badannya. Teman-teman, dia melihat bahwa ini adalah miracle. Ini sesuatu yang sebenarnya buat dia gak masuk akal. Ya, teman-teman, akhirnya oleh tim medis dia diselamatkan dalam waktu hampir berbulan-bulan dia suffering di rumah sakit, dan pada akhirnya dia berhasil untuk selamat melewati kondisinya yang kritis. Nah, kisahnya ini dituliskan di dalam sebuah buku dan juga di dalam sebuah dokumenter. Kevin menjadi salah satu penyintas sakit mental yang akhirnya dia berkeliling ke seluruh dunia teman-teman untuk menceritakan dan menyaksikan bahwa Tuhan itu ada tidak hanya di dalam kondisi terbaik hidup seseorang, tapi justru di titik terendah itu Tuhan menyatakan kehadirannya lebih lagi. Teman-teman, Kevin ini dipakai oleh Tuhan untuk memberikan harapan bagi banyak anak muda di berbagai belahan dunia, dan kisahnya diceritakan oleh banyak sekali hamba Tuhan mimbar gereja untuk menguatkan kita juga. Teman-teman, saya punya sebuah ilustrasi begitu ya, saya pengen ngerepotin manajer ya, boleh bantu saya ke depan manajer hari ini. Terus saya punya sebuah ilustrasi yang coba kita bayangkan teman-teman ya, boleh dikeluarkan peralatannya. Saya move aside ya supaya mejanya bisa dipakai sama Kodwi ya. Teman-teman bayangkan bahwa bola ini teman-teman ya, bola ini yang dipegang sama Kodwi ini adalah hidupnya kita ya. Bayangkan bola ini adalah hidupnya kita ya. Mungkin kita berpikir kenapa ya hidup tuh penuh dengan hal-hal yang sulit, kenapa ya hidup itu penuh dengan yang namanya tantangan. Gimana caranya saya bisa survive menghadapi tantangan yang dialami oleh hidup saya atau mungkin yang dialami oleh keluarga saya. Ada orang-orang yang mungkin sekarang lagi struggling, orang tuanya divorce, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Banyak sekali pergumulan yang mungkin sedang dihadapi. Tapi teman-teman, pergumulan itu sesuatu yang gak bisa dihindarkan. Semua orang hidup pasti bergumul. Tapi teman-teman, kita punya pilihan. Kita punya pilihan dengan siapa kita bisa memilih untuk menghadapi setiap pergumulan ya. Jangan salah memilih kepada siapa kita menyandarkan hidup kita. Jangan salah memilih kepada siapa kita menyandarkan hidup kita. Bayangkan ya, bola ini adalah diri kalian. Dan setiap kita harus menghadapi yang namanya rintangan. Bayangkan kaleng ini ya, kaleng ini ya adalah rintangannya teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman, kita harus melewati dari satu rintangan ke rintangan berikutnya. Dan gimana caranya? Maka teman-teman, Tuhan kasih kita yang namanya iman. Ya, yang saya gambarkan dengan selembar kertas. Tuhan kasih kita yang namanya iman, ya. Dan hidup kita
sekali lagi teman-teman ya, akan selalu menghadapi yang namanya tantangan. Gak mungkin hidup gak ada tantangan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita survive. Mungkin kita suka berpikir begitu ya, ya kan Tuhan udah kasih saya iman. Katanya Tuhan menyertai saya, ya udah dong, harusnya saya pasrah. Taruh aja. Dan harusnya kalau memang ini dari Tuhan, dia bisa topang saya dong. Gak bisa, tetap jatuh. Katanya Tuhan mampu tolong saya. Di mana Tuhan? Terus buat apa dia kasih saya iman kalau ini toh gak berguna? Teman-teman, kita gak ngomongin iman itu tentang kepasrahan, bukan itu teman-teman ya. Waktu Tuhan kasih kita iman, kita perlu belajar untuk mengerjakan iman kita. Oh, kalau saya ujian, ya katanya Tuhan baik ya. Kalau saya ujian ya udah saya doa aja. Harusnya Tuhan bisa tolong saya, bener gak? Tuhan tuh jagoan kan katanya, Tuhan hebat kan? Dan buktikan kalau Tuhan hebat ya. Atau mungkin, kalau saya gak punya teman saya pasrah aja udah. Bukankah Tuhan lebih dari hebat untuk bisa kirimkan saya orang yang tepat untuk jadi teman saya? Teman-teman, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita untuk mengerjakan iman kita teman-teman. Dan we have to do something with our faith. Teman-teman, kita gak bisa hanya pasrah. Tapi kita mau supaya kita belajar untuk melakukan apa yang jadi bagian kita. Kita perlu mengizinkan Tuhan untuk mendidik kita, untuk kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita yang seharusnya kita lakukan. Kita lagi belajar teman-teman untuk bersandar sama Tuhan. Kita lagi belajar untuk meninggalkan dosa, untuk kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita lagi belajar terus untuk semakin hari kita semakin kenal Tuhan. Dan iman kita bukan iman yang flat. Sekedar percaya and that's it. Then we do nothing. Enggak teman-teman. Kita perlu terus belajar mengerjakan iman. Maka iman kita gak jadi sesuatu yang flat lagi teman-teman ya. Tapi iman kita menjadi sesuatu yang kuat untuk dia bisa sanggup menopang hidup kita. Boleh dicoba kok Dwi. Mungkin iman kita bukan sesuatu yang flat teman-teman ya. Kita perlu do something untuk dia menjadi sesuatu yang kuat. Teman-teman, ini sama loh ya, ini bukan double kertas HVS jadi 4, enggak teman-teman. HVS yang sama but we do something. Thank you Kak Dwi, boleh turun. Teman-teman, kita kerjakan iman kita, belajar setiap hari semakin kenal Tuhan. Mungkin imannya bukan sesuatu yang mudah, bentuknya mungkin complicated, bener gak? Ya, jadi kayak begini. Tapi ini sesuatu yang sanggup untuk menopang kita, menolong kita menghadapi segala situasi kehidupan. Teman-teman, we have to do something with our faith. Kita gak cuma pasrah, kita lakukan bagian kita, kemudian kita belajar untuk berserah. Karena kita tahu Tuhan yang akan mampukan kita. Yesaya 41 teman-teman, ayat yang ke-10 berkata demikian. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. So, satu message buat kita hari ini untuk menutup sebelum kita keluar dari ruangan ini. Teman-teman, jangan dulu nyerah sama hidupmu. Kalau Tuhan saja gak pernah menyerah untuk buktikan cintanya buat kamu. Immanuel, God with us. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih. Kami bersyukur karena di dalam segala situasi seringkali kami lupa bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hadir. Tapi hari ini Tuhan, satu privilege lagi Tuhan nyatakan kepada setiap kami bahwa Engkau hidup, Engkau hadir, Engkau yang menopang setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami skeptis, kami mungkin menganggap bahwa Engkau gak penting buat hidup kami.
But at the same time kami tahu di saat kami gak anggap Engkau penting, justru Engkau terus buktikan bahwa buat-Mu kami ini penting, buat-Mu kami ini berharga. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu mengasihi kami. Di tengah segala kelemahan, kekurangan kami, di tengah segala kesalahan kami, Tuhan bukan menilai kami berdasarkan kesalahan kami, tapi Tuhan tetap menilai kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, biar kami boleh menjalani akhir tahun ini dengan hati yang yakin dan sadar bahwa Tuhan gak akan pernah tinggalin kami. Apapun situasi hidup kami, apapun keadaan kami, biarlah kami boleh terus berkata bahwa Tuhan baik dan akan selamanya baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.